Memang banyak anak, banyak rezeki, tetapi banyak anak belum tentu menyejahterakan keluarga. Apalagi keluarga yang hidup di konsep zaman dahulu. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini saya akan ungkap kehidupan sebuah keluarga di pedalaman desa di negara Turki. Di sebuah pedalaman desa yang bernama Kahta, yang dimana di desa tersebut terdapat populasi sebanyak 81.000 jiwa, Medini adalah seorang gadis remaja berusia 16 tahun. Dari kasus ini saya tidak bisa menampilkan foto Medini karena dalam seumur hidupnya dia tidak pernah difoto. Medini adalah anak ketiga dari 10 bersaudara dari pasangan Ayhan Memi dan Imihan Memi. Di rumah tersebut Medini tinggal bersama 10 saudaranya, kedua orang tuanya dan seorang kakeknya. Masalah di rumah ini sebenarnya berasal dari kakeknya, yaitu Fethi Memi, karena dia adalah orang yang mengontrol semua yang ada di rumah tersebut. Dan dia juga orang yang konservatif dan Chauvinisme. Chauvinisme adalah ajaran atau faham mengenai cinta tanah air dan bangsa yang berlebihan. Hingga makna ini diperluas mencangkup fanatisme yang ekstrim. Dari keluarga di rumah tersebut, Medini adalah anak perempuan satu-satunya. Dan dia tidak didaftarkan saat dia lahir. Jadi sampai dia meninggal, dia tidak memiliki kartu identitas. Karena di Turki memiliki sistem pendidikan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan harus dimasukkan ke sekolah dasar. Dan jika ada keluarga yang memiliki anak di atas 6 tahun dan tidak dimasukkan ke sekolah, pihak pemerintah akan mendatangi rumah orang tua anak tersebut dan meminta agar mereka menyekolahkan anaknya ke sekolah yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan jika kedua orang tua tersebut tidak mau menyekolahkan anaknya, maka pemerintah akan memberikan sanksi kepada mereka. Di kasus Medini, karena dia tidak terdaftar di buku negara, maka di mata negara Medini ini seakan-akan tidak ada. Ayah, ibu, dan juga kakek Medini tidak memberi pendidikan kepada Medini di sekolah. Medini tidak tahu apa itu bangku dan buku sekolah. Karena kata kakek Medini, dia adalah seorang perempuan dan tidak ada gunanya dia pergi ke sekolah. Karena menurutnya wanita harus berada di rumah, dan inilah yang dimaksud dengan fanatisme ekstrim. Pada Januari tahun 2009, Medini pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kakeknya. Dan dia mengatakan di sana bahwa kakeknya melakukan kekerasan kepada ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Tetapi polisi lokal tidak begitu menanggapi kasus itu dengan serius dan membiarkan begitu saja. Namun pada Agustus tahun yang sama, Medini mendatangi lagi kantor polisi lokal dengan pengaduan yang lebih serius, karena dia melaporkan bahwa kakeknya menyimpan senjata api di rumahnya. Dan setelah polisi memeriksa data tentang nama kakeknya di sana, polisi tidak menemukan daftar bahwa kakek Medini memiliki senjata. Maka polisi mendatangi kediaman Medini dan mengambil senjata milik kakeknya. Karena itu adalah senjata ilegal. Ketika kakeknya mengetahui jika Medini yang melaporkan semua itu ke polisi, kakeknya sangat marah dan bertambah keagresifannya terhadap Medini. Medini di kampung tersebut juga memiliki beberapa teman laki-laki untuk bermain, walaupun itu tanpa sepengetahuan kakeknya. karena kakeknya akan memukulinya jika melihat Medini di luar rumah dengan anak laki-laki, yang katanya perbuatan itu tidak menghormati nama keluarganya.
Tetapi seketat-ketatnya larangan kakeknya, Madini sempat memiliki waktu di luar rumah bermain dengan teman-temannya. Dan ketika tetangganya mengatakan itu pada kakeknya, Madini mendapat beberapa penyiksaan di rumah. Ayahnya Madini yang berada di bawah ketiak kakeknya juga tidak bisa berbuat banyak karena dia pun takut dengan ayahnya. Pada bulan November tahun 2009, ayah Madini dan kakeknya meminta seluruh keluarganya untuk pergi mengunjungi saudaranya di desa lain yang bernama Menzil, yang berjarak 45 km dari rumahnya. Dan kakeknya meminta Madini untuk tinggal di rumah. Jadi di rumah tersebut tinggal Madini, ayahnya dan kakeknya. Mereka berdua sepertinya telah merencanakan semua ini dengan baik untuk Madini. Kakeknya yang sudah tidak tahan mendengar bahwa Madini berjalan dengan anak laki-laki di luar dan juga masalah tentang laporan Madini ke kantor polisi hingga polisi mengambil senjata kesayangannya, maka kakeknya memutuskan untuk melakukan sesuatu kepada Madini. Ayah Madini yang tidak memiliki pilihan lain selain menuruti apa kata kakek Madini, dia pun mengiyakan apa yang akan dilakukan ayahnya kepada anak perempuannya itu. Lalu kakeknya meminta kepada ayah Madini untuk membantunya menggali lubang di kandang ayam di belakang rumah mereka. Dan lubang itu tidak terlalu besar tetapi sedalam 2 meter. Setelah selesai membuat lubang itu, kakeknya memanggil Madini dan menyuruhnya untuk duduk dengan merangkul lututnya di dalam lubang itu. Kemudian ayah dan kakeknya cangkul demi cangkul menabur tanah ke dalam lubang tersebut sampai penuh. Saya tidak perlu katakan lebih detail karena kita semua tahu apa yang terjadi di sana. Setelah lubang tertutup dengan tanah, ayah juga kakek Madini melapisi tempat tersebut dengan cairan beton. 2 hari kemudian keluarga lainnya, ibu Madini juga 9 saudaranya pulang ke rumah. Dan mereka menanyakan keberadaan Madini. Kakeknya mengatakan bahwa Madini melarikan diri karena telah mengenal seorang anak di luar sana. Dan menurut kakeknya, Madini membawa semua barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah. Ibunya Madini mencari keberadaan putrinya dan menanyakan kepada para tetangga dan orang-orang sekitar desa di sana. Tetapi tidak ada yang memberitahu apa yang terjadi pada Madini. Sampai 45 hari kemudian, ibu Madini melaporkan ke polisi lokal bahwa Madini hilang. Tetapi setelah ibu Madini melaporkan bahwa anaknya hilang, ada informasi dari seseorang yang mengatakan kepada polisi bahwa Madini tidak menghilang, tetapi telah dikubur di kandang ayam. Siapa yang memberi informasi itu kepada polisi, namanya tidak dipublikasikan. Tetapi menurut berita yang beredar, dia adalah kakak dari Madini. Karena setelah mereka kembali dari rumah saudaranya, kakek Madini merasa curiga karena ada cor-coran beton yang baru di kandang ayam mereka. Dan dia juga paham dengan sifat dan apa yang kemungkinan kakeknya lakukan kepada Madini. Polisi yang menerima informasi itu langsung bergerak ke rumah di mana orang tua Madini tinggal. Dan mereka langsung menuju ke kandang ayam untuk melakukan pembongkaran cor. Polisi menemukan sisa tubuh Madini di sana dan hari itu juga polisi menggiring ayah, kakek, dan ibu Madini ke kantor polisi. Di ruang interogasi, kakek Madini dan ayahnya mengatakan bahwa Madini berjalan dan jatuh hingga kepalanya terbentur ke batu dan dia meninggal seketika. Dan menurut mereka berdua, karena di rumah itu tidak ada siapa-siapa dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, maka mereka memutuskan untuk menguburkan jasad Madini di kandang ayam itu. Inilah versi pengakuan dari kakek dan ayah Madini sampai mereka di pengadilan. Tetapi polisi membiarkan mereka mengatakan versinya. Polisi juga akan mengeluarkan versi yang sebenarnya. Ibunya Madini yang terbukti tidak ada di tempat saat kejadian itu, maka pengadilan memutuskan untuk membebaskannya. Sisa tubuh Madini dibawa ke laboratorium untuk dilakukan penelitian atas kematiannya.
Di sana dilakukan tes darah pada Medini untuk melihat jika dirinya sedang tidur saat ditaruh di sana atau kemungkinan dia masih mengantuk. Tetapi hasil darah tersebut menunjukkan bahwa dirinya 100% sadar dan tahu apa yang terjadi detik demi detik. Dari hasil otopsi juga ditemukan tanah di lambungnya, paru-paru dan juga menutupi seluruh tenggorokannya. Karena kasus tersebut blow up ke media dan televisi, orang Turki melakukan protes besar-besaran ke tempat pengadilan. Dan mereka di sana menyerukan untuk memberikan hukuman mati kepada kedua pelaku. Pada tanggal 22 Maret tahun 2012, hakim memutuskan untuk memberinya hukuman maksimal, yaitu 30 tahun penjara kepada keduanya. Ketika hukuman telah ditetapkan kepada kedua pelaku, orang-orang di Universitas di Adiyaman membuat sebuah film pendek tentang hidup Medini, dari dia lahir hingga ajal menjemputnya. Mereka juga membuat taman di universitas itu untuk Medini, di mana mereka membuat lubang, lalu mereka menanam pohon zaitun, di mana mereka anggap itu adalah simbol pohon ketenangan. Dan pohon itu kini telah tumbuh besar dan diberi nama Medini. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.